terkasih di dalam Tuhan, berjumpa lagi dalam renungan malam Jemaat Rama Sangatta, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga, yang mengaruniakan kehidupan kepada kami masing-masing sampai pada saat ini. Kami boleh kembali dipertemukan dalam renungan malam Jemaat Rama. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan baik, boleh kami terima dengan baik, untuk kami pakai menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dipilih dari Lukas 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Lukas 4 ayat 22 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi, dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin. Mujizat atau pembuat mujizat. Kitab Yesaya adalah kitab yang paling banyak menubuatkan tentang Mesias. Dan perikop kita ini yang dibacakan oleh Yesus di tanah kelahirannya adalah sebuah nubuat dari Yesaya tentang Mesias. Pernyataan bahwa nubuat ini digenapi pada saat itu membuat orang-orang yang ada di rumah ibadat itu takjub. Mereka begitu terkesan akan pengajaran Yesus. Namun mereka mengenal dia sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Kemudian muncullah pertanyaan, bagaimana mungkin ia adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Lalu Yesus kemudian memberikan respon. Yang pertama, ia mengutip perkataan yang mengindikasikan bahwa mereka ingin agar Yesus membuktikan atau memberikan mujizat seperti yang sudah dilakukan di tempat yang lain. Yang kedua, Yesus mengutip perkataan bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di tanah kelahirannya atau di tempat asalnya sendiri. Yesus tahu bahwa berulang kali hamba Tuhan ditolak oleh umat yang ada di tempat itu. Kemudian ketiga, Yesus memakai kisah di zaman Elia dan Elisa dalam 1 Raja-Raja 17-18
dan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Pada masa itu umat tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka berkhianat atau berpaling dari Tuhan. Maka kemudian Allah mencurahkan anugerahnya tidak kepada mereka, tetapi kepada janda yang ada di Sarfat, kepada Naaman yang menderita kusta. Kisah itu memperhadapkan mereka pada pilihan menerima fakta bahwa Yesus adalah Mesias, atau jika tidak, mereka akan menerima konsekuensinya. Maka kisah peralihan anugerah ini otomatis kemudian membuat mereka sangat marah dan kemudian berbuntut mau mencelakakan Tuhan Yesus dalam ayat 28 sampai 29. Dari pembacaan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mujizat adalah memang salah satu bukti bahwa Yesus adalah Mesias, dan itu adalah otoritas Yesus. Sebagai manusia yang begitu terbatas, tentunya juga kita mengharapkan mujizat dari Tuhan. Tetapi seringkali manusia lebih fokus kepada mujizat yang diharapkan dari Tuhan dibandingkan bagaimana membina hubungannya dengan Tuhan. Orang yang terlalu menginginkan mujizat biasanya dialihkan fokusnya sehingga tidak mau lagi mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, yang terutama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kemudian kita boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, dan terlebih menikmati mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Teruslah membaca firman Tuhan dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih Tuhan memelihara kehidupan kami, mempertemukan kami dalam renungan malam Jemaat Ramah. Kami berdoa buat jemaat Tuhan di jemaat ini maupun di jemaat-jemaat yang lain. Kiranya kasih dan kemuliaan Tuhan terus memelihara kami di dalam masa sulit, masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang kami percayai memberikan kami kekuatan dan bahkan menjauhkan kami dari penyakit yang mengerikan ini. Allah Bapa dalam surga berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang terus melakukan berbagai cara untuk menggembalakan jemaat Tuhan, baik melalui media sosial, media konvensional. Biarlah Tuhan memberikan ketekunan bagi mereka, menuntun hati dan pikiran mereka, menguatkan mental dan tubuh mereka, sehingga para pelayan Tuhan ini tidak pernah tawar hati, justru akan semakin tekun dan semakin giat melayani Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, terlebih saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Masamba. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan iman mereka, memberikan pengharapan agar mereka boleh terus semangat menjalani kehidupannya. Engkau terus menggerakkan hati orang-orang untuk membantu mereka, baik dari segi material, baik dari segi tenaga, maupun dari segi mental ya Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami ini tidak merasa ditinggalkan, tetapi dengan kehadiran relawan, donatur, dan perhatian kami semua, dari doa kami, mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan.
Allah Bapa di dalam surga, Engkau berkati pelayanan-pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang kami lakukan ini semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaringkan tubuh kami. Biarlah Tuhan menyelimuti kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam tidur kami boleh dijauhkan dari segala macam gangguan roh jahat. Sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Allah Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.